Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Orang gila aja penting. Betina yang satu ini adalah seorang ASN Eselon 3 di pemerintahan Kota Bekasi. Lihat, ini senyuman dia, teman-teman. Sudah seperti bidadari surga. Saya berharap kelak nanti Ibu Misrawati ini jadi bidadari di surga, biar nanti dia digilir oleh pria-pria di sana. Tolonglah Pemkot Bekasi atau siapapun di sana yang punya kuasa atau power, tolong tertibkan orang ini. Tidak hanya di atas materai Rp10.000, tapi lebih dari itu, please, pecat orang ini. Wali kotanya kah? Atau bupatinya kah? Atau yang punya power di sana, kalau masih pelihara Misrawati si kadal buntung ini, maka tolol kalian, binatang kalian, bangsat, sama-sama jahanam kalian itu. Masa orang berdoa di rumah saja harus minta izin kalian? Memangnya siapa kamu? Kasus intoleran di Indonesia memang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan yang biasanya melakukan tindakan intoleran adalah sebagian umat mayoritas. Dan kasus intoleran yang paling banyak terjadi itu di daerah Jawa, Sumatera, sampai di Sulawesi. Terakhir kemarin kasus penolakan pembangunan sekolah Kristen di Parepare. Lucunya tindakan itu malah didukung oleh DPRD setempat. Sungguh sangat menyedihkan. Dan yang sekarang muncul lagi kasus intoleran di Bekasi, yang mana pelakunya adalah seorang yang kita anggap punya kualitas SDM yang bagus, tapi malah bertindak arogansi, yaitu seekor kadal betina bernama Mas Riwati. Betina yang satu ini adalah seorang ASN Eselon 3 di pemerintahan Kota Bekasi. Lihat, ini senyuman dia, teman-teman. Sudah seperti bidadari surga. Saya berharap kelak nanti Ibu Misrawati ini jadi bidadari di surga, biar nanti dia digilir oleh pria-pria di sana. Semoga ya, teman-teman. Jadi begini pemirsa, di Indonesia ini tidak ada yang namanya Islamofobia. Islamofobia itu hanya framing saja, hanya playing victim saja. Karena fakta yang sebenarnya itu Kristenfobia atau minoritas fobia. Kristenfobia ini di mana kelompok Islam itu takut dengan agama minoritas. Mereka takut dengan eksistensi atau keberadaan agama Kristen. Mereka merasa Kristen adalah agama yang mengancam keberadaan agama mereka. Padahal Kristen dan agama minoritas lainnya tidak pernah mengganggu agama Islam, bro. Pelaku intoleran yang suka membubarkan orang Kristen yang lagi berdoa atau yang melarang orang bangun gereja dan sekolah Kristen itu, mereka selalu beralasan dengan berjuta-juta alasan kalau pembangunan gereja itu tidak mengantongi izin lah, belum punya IMB lah, doa di rumah itu tidak minta izin dari mereka lah, rumah bukan tempat ibadah lah, pokoknya macam-macam alasan mereka itu. Padahal berdoa bagi orang Kristen maupun Katolik itu tidak hanya di gereja, tapi di rumah juga wajib berdoa. Lah, salahnya di mana? Apa orang berdoa di rumah setelah bangun pagi atau doa sebelum makan atau doa rutinitas dalam komunitas harus minta izin dulu? Lucu ini, lucu. Lah, orang Islam yang doa di rumah saja tidak pernah diganggu oleh umat minoritas kok. Masa umat agama lain kalian larang? Atau apa benar ajaran agamamu memang melarang orang lain untuk berdoa?
Apakah kalian mau melegitimasi bahwa agama kamu memang melarang orang untuk berdoa? Coba dibayangkan, berapa banyak masjid di Indonesia ini? Ratusan ribu, bro. Bahkan jumlahnya lebih dari itu. Herannya lagi, hampir di setiap masing-masing RT pun ada masjidnya, coy. Lalu, apakah kalian yakin sebagian besar pembangunan masjid di seluruh Indonesia ini sudah mengantongi surat izin? Belum tentu, bro. Banyak masjid yang dibangun tanpa mengantongi surat izin. Tapi gereja kalian mati-matian larang hanya karena belum punya surat izin dan segala tetek bengeknya. Walaupun sudah ada IMB, itu pun kalian masih mati-matian cari alasan demi alasan biar gereja tidak bisa dibangun. Kalian mati-matian larang orang berdoa di rumahnya, padahal mereka cuma berdoa, bukan sedang melakukan permufakatan jahat, bro. Kalian melakukan tindakan terorisme yang jelas-jelas hal itu merusak. Kok bisa? Masa orang berdoa kalian larang? Jadi untuk pelaku yang bernama Kadal Betina Miss Rawati ini, tolonglah Pemkot Bekasi atau siapapun di sana yang punya kuasa atau power, tolong tertibkan orang ini. Tidak hanya di atas materai Rp10.000, tapi lebih dari itu, please, pecat orang ini, biar ada efek jerahnya. Selama tidak ada tindakan tegas dan terukur kepada kadal-kadal buntung seperti ini, maka percayalah, kasus intoleran dan kristenfobia akan terus tumbuh subur di Indonesia ini, bro. Dan kalau orang-orang semacam ini terus dipelihara, maka tinggal tunggu waktunya saja. Indonesia akan terpecah belah dan bubar kita semua ini, bro. Oke. Intoleran tidak bisa dianggap masalah sepele yang dipandang sebelah mata saja, tapi efek ke depannya dan daya rusaknya itu besar sekali. Imbasnya negeri ini bisa chaos. Kami ini sudah muak, sudah bosan tiap saat konsumsi isi berita terkait intoleran semua. Jangan memancing orang untuk ribut. Tolong pecat Kadal Misrawati ini. Kalau pemerintah setempat tidak juga tertibkan si kadal betina buntung ini, maka pemerintah setempat juga sama tolol dan kadal juga. Wali kotanya kah? Atau bupatinya kah? Atau yang punya power di sana, kalau masih pelihara Misrawati si kadal buntung ini, maka tolol kalian, binatang kalian, bangsat, sama-sama jahanam kalian itu. Masa orang berdoa di rumah saja harus minta izin kalian? Memangnya siapa kamu? Doa itu tidak perlu minta izin ke siapa-siapa, termasuk ke perempuan binatang jahanam Misrawati ini. Kalau kalian ingin supaya agama kalian dan kalian sendiri juga dihargai, maka hargailah agama orang dan ibadahnya orang lain juga. Bagaimana perasaan kalian ketika ini terjadi juga pada kalian di daerah yang mayoritas Kristen? Terus ada umat Kristen misalnya yang larang kalian jangan berdoa di rumah. Apa tanggapan kalian? Diam dan pasrah ataukah kalian protes? Coba renungkan dan kalian jawab. Sekian, saya tunggu jawabannya. Sampai jumpa.